Seperti pistol bendera Putri Wenxing, dan Kewenwan biasanya disampirkan di pundak dupa, dan juga dapat diubah menjadi pita pelindung tubuh di masa perang. Semuanya adalah harta setingkat kaisar. Oleh karena itu, berat atau nilai sesepuh suku penenun ini bisa dibayangkan. Meskipun klan Dike juga bisa mengundang yang terakhir untuk berlatih ketika tidak ada pertengkaran dengan klan penenun ilahi sebelumnya, itu akan mahal. Tapi sekarang, meskipun klan Kaisar Ke tidak akan menyiksa tawanan perang, tidak akan sebrutal Kaisar Iblis penjara surgawi jika menggunakan mereka sebagai pelacur militer untuk mempermalukan mereka. Namun, tawanan perang secara alami harus memainkan nilai yang seharusnya. Tentu saja, semua ini tidak seberapa dibandingkan dengan dunia serangga. Yu Tian, ayah, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu sekarang karena kita pergi ke dunia serangga dan melihat Raja Dewa dari ras serangga. Ke Tiangxuan berbicara dengan ringan, dan ayah dari kaisar mereka Ke Qixing adalah Ke Zhen. Ketika kata-kata ini keluar, Kaisar Ke tidak bisa menahan tercengang, dan bahkan Ke Zhen dipenuhi dengan mata tertegun. Tampaknya itu lebih mengejutkannya daripada bisa melihat Raja Dewa dari ras Zerg masih hidup, daripada bertahan hidup dari jaring langit dan bumi yang dipasang oleh Kaisar Yuan Tian. Yao Yuekong juga menambahkan dengan acuh tak acuh. Apa yang saya lihat adalah Raja Dewa Zerg yang baru saja diasingkan puluhan juta tahun yang lalu. Yao Yuekong mencari mereka untuk Celestial Brocade Dress dan Xiao Guai, dan dikelilingi oleh permaisuri. Mereka tidak diizinkan untuk menggunakan wormhole dan kekacauan sebagai keuntungan geografis, dan akhirnya jatuh ke dalam aliran waktu dan ruang yang bergejolak. Tetapi Kaisar Ke, sang kaisar, dapat dikatakan mendebarkan, dan mata yang melirik Qin Yichen dari waktu ke waktu penuh dengan kekaguman. Kamu melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan melihat Raja Dewa Zerg. Yao Yuekong mengangguk dan berkata, kami telah mencapai kesepakatan dengannya. Setelah puluhan juta tahun, kami telah memutuskan untuk bersama-sama berurusan dengan Kaisar Yuan Tian dan tuannya. Yao Yuekong berhenti sejenak, lalu berkata lagi, Kaisar tidak akan menyalahkan saya karena menjadi tuan tanpa izin, bukan? Bagaimana bisa? Kaisar Ke buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimanapun, Ke Tiangxuan juga hadir dalam kejadian ini. Dia benar-benar tidak setuju. Tidak ada gunanya Yao Yuekong mengangguk sendirian. Belum lagi menyalahkan Yao Yuekong karena menjaga nostalgia. Kaisar Ke sepertinya, mereka bisa selamat dari pertempuran ini, dan mereka tidak bisa hidup tanpa siapapun. Tidak, sepertinya Wenxing tidak mengikuti. Hanya ada kebaikan dan tidak ada ruginya. Tidak benar. Karena Kaisar Yuekong berkata bahwa pada saat itu, berkat mata tajam Putri Wenxing, dia memperhatikan Raja Zerg dan gunung yang rendah hati. Dengan cara ini, jika ada yang terlewat di baris ini, saya khawatir ini akan berakhir dengan kebencian. Namun, Yao Yuekong jelas bertanggung jawab atas kekuatan tempur, dan sikap Kaisar Iblis melindungi semua temannya, Kaisar Perang Permaisuri dan Kaisar Gajah Dewa, bahkan menunda Kaisar Yuan Tian di klan Shenzi. Dapat dikatakan bahwa Yao Yuekong menggunakan kekuatan tempur terkuat dan harus menanggung pukulan yang paling berbisa. Mendengarnya saja setelah itu membuat Kaisar Ke kagum. Selain itu, Kaisar Yuekong juga membantu mereka memenangkan aliansi Raja Dewa Zerg. Itu hanya satu hal. Di masa depan, ketika 4 klan Kaisar Ke, Wu Jin, Kun Peng, dan yang tak terbatas dapat membunuh orang nantian, berapa banyak pasukan yang ada, Raja Zerg akan mendukung pasukan mereka yang setara. Raja Dewa Zerg memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Apa bantuan besar ini? Ratusan juta orang seperti untayan benang sutra pada Celestial Brocade. Mereka biasa-biasa saja ketika ditarik keluar sendirian, tetapi jika untayannya terkondensasi menjadi satu kekuatan, itu cukup untuk meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Bahkan Qin Yichen, Jenderal Wen Tiangwan, merasakan hal yang sama. Dia bertarung dengan tentara surgawi beberapa kali. Tetapi selama dia memiliki lebih banyak tentara yang tersedia di bawah komandonya, dia akan mendapatkan lebih banyak hasil. Meskipun para Zerg itu pasti tidak akan mendengarkan perintah dan perintah mereka, mereka pasti akan melawan pasukan istana surgawi di depan gerbang nantian. Kaisar Yuan Tian seharusnya tidak tahu tentang ini. Dia hanya bisa menebak bahwa Zerg tidak jujur. Tapi tidak ada bedanya apakah kita curiga atau tidak. Kaisar Ke mengangguk berat. Ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dan Yao Yuekong memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, ras Zerg juga menangkap banyak kaisar tingkat tinggi. Ide ini masih dibuat oleh langit. Qin Yichen menggaruk kepalanya dengan malu. Tetapi Kaisar Ke, wajahnya serius ketika dia melihat ini. Tangkapan yang bagus. Tianxing, tidak perlu khawatir menyinggung orang-orang itu. Bertingkah laku dengan bijak dan baik untuk ayah. Tapi tidak pengecut dan sabar. Mereka ingin membunuhmu. Kamu membunuh dengan pisau. Ada apa? Qin Yichen menggaruk kepalanya dan tertawa. Tetapi sayang sekali Chang Jingtian tidak menghancurkan Dewa Kaisar Gajah ke dunia serangga. Jika tidak, akan ada pertunjukan yang bagus. Tapi Yao Yuekong menarik nafas panjang. Aliansi Zerg terdengar menarik. Tapi nyatanya tidak diragukan lagi mencari kulit dengan harimau.
Zerg adalah pedang bermata dua. Bagaimana Zerg dapat menangani Yuan Tiandi? Bagaimana ia dapat menangani Anda di masa depan? Dan Kaisar hanya dapat menggenggamnya sendiri. Kaisar Ke mengangguk lagi dan lagi. Belum lagi premis bahwa dia ingin mengambil pedang bermata dua ini. Dia masih harus menabrak gerbang nantian terlebih dahulu. Kata-kata setelah Yao Yue Kong benar-benar mengejutkan Kaisar Ke. Raja Dewa Zerg berani memberontak, dan dia secara alami mengandalkan pemberontakan. Kami melihat seorang pria yang mengaku sebagai setan. Apakah ini namanya? Nah, kerangka yang menyebut dirinya setan. Dia berasal dari alam semesta lain. Setan. Alam semesta lain? Kejadian ini sepertinya lebih mengerikan daripada melihat Raja Dewa Zerg sendiri. Kali ini, bahkan Kezen tidak bisa duduk diam. Alam semesta lain, benar saja. Langit dan bumi itu besar. Alam semesta tidak terbatas. Teman Taois Bulan, dapatkah kamu melihat kekuatan kerangka itu? Ras macam apa dia? Apakah dia pernah mengambil darahnya atau menangkapnya sinar kekuatannya? Dibandingkan dengan Kaisar Ke, Kezen tampaknya lebih peduli tentang penanaman Taoisme. Alam semesta lain. Ini tidak diragukan lagi adalah berita yang membuat sensasi seluruh alam semesta. Bahkan ini adalah peristiwa besar yang dapat menghancurkan struktur kosmik yang ada. Namun, Yao Yue Kong perlahan menggelengkan kepalanya, seperti mengingat api di mata setan. Tengkorak itu panjangnya puluhan kaki, dengan dua tanduk seperti sapi iblis, menyerupai beberapa setan, tapi jelas tidak. Dia hanya memiliki kepala kerangka yang tersisa, yang secara alami sulit untuk dibedakan. Adapun kekuasaan, nah, sesama Taois Kezen harus tahu bahwa kemanapun mereka pergi, mereka pada akhirnya akan menggali kekuasaan antara langit dan bumi. Dan kekuatan setan, sangat kuat. Dia sudah sangat lemah, jika tidak, mustahil untuk bersembunyi dari persepsi leluhur kulit hitam. Dan dengan demikian bergabung dengan Raja Dewa Zerg. Tapi hanya kata-katanya yang bisa mengacaukan hatiku. Begitu komentar ini keluar, Kezen tiba-tiba terkejut. Hanya kata-kata yang dapat mengacaukan semangat Taois Yue Kong Dao. Kau tahu, jika Demon Yue Kong sebelum malapetaka hanyalah seorang pemuda berbakat dengan keberuntungan dari Kaisar Tianjiao dari ras iblis, maka, dari dia diselamatkan dari neraka dan membangun kembali Dao Xin, maka Dao Xin Yao Yue Kong pasti adalah Kaisar Xin. Tanda seru. Kata-kata dapat mengacaukan hati Dao Kaisar Iblis. Penguasaan kekuatan orang itu pasti tidak lebih lemah dari Raja Dewa yang kita kenal. Adapun kekuatan, ngomong-ngomong, dia meninggalkan secerca kekuatan di alis Tianxing untuk membuat kita kembali ke ruang dan waktu normal tanpa ingatan terhapus. Kezen memandang Qin Yichen dengan tidak sabar, dan yang terakhir sedikit kenangan. Aku merasa alisnya panas, seperti terbakar.